Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya. Tidak lupa segala puji-pujian selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai pagi, petang hingga malam hari, bahkan alam semesta dan seisinya, bahkan alam nyata dan alam gaib. Salam serta sholawat kita tujuan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu khususnya pasal 29 itu adalah mengenai pasal agama, yaitu yang berbunyi bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu sila pertama, dan sila kedua adalah ayat kedua adalah negara menjamin kemerdekaan atau kebebasan kepada warganya, kepada rakyatnya, atau bahkan penduduknya untuk menjalankan ibadahnya menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu juga ditegaskan lagi ada di sila pertama, yaitu dari Pancasila, yaitu sila ke-1 yang berbunyi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jelas dan tegas. Tentunya ini kalau kita dengar itu di media sosial, para negarawan, para tokoh-tokoh itu tegas menyatakan bahwa Pancasila itu harga mati. Jadi harga mati di sini tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh dipreteli, itu istilah kasarnya. Jadi tegas bahwa setiap warga negara yang hidup di bumi Indonesia, yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia itu harus beragama. Jadi istilahnya kalau tidak beragama itu silahkan keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tegas dari dulu sampai sekarang. Jadi periode berganti periode, zaman berganti zaman. Itu ada orde lama, orde baru, orde reformasi, bahkan yang sekarang ini tahun 2021 itu saya tidak tahu ini namanya orde apa. Jadi pertanyaan saya itu sekarang itu 2021 itu orde apa, sampai sekarang saya itu tidak jelas. Jadi reformasi enggak, orde demokrasi juga enggak. Jadi saya tidak akan membahas tentang demokrasi, cuma saya akan fokus membahas tentang negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya penjelasannya yang luas adalah bahwa setiap warga negara Republik Indonesia harus beragama. Jadi kalau tidak beragama silahkan keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini tegas. Tentunya TK, SD, SMP, bahkan perguruan tinggi tegas menjajakan pelajaran-pelajaran itu. Jadi sekarang kita itu tahun 2021, yaitu eranya Pak Jokowi tentunya. Jadi saya akan berbicara panjang lebar mengenai tentang Undang-Undang Dasar 1945 tentang agama dan Pancasila. Jadi tegas sekali bahwa setiap warga negara Republik Indonesia itu harus beragama. Yang tidak beragama itu tidak boleh hidup di Indonesia. Jadi akhir-akhir ini itu saya sebenarnya itu mau tertawa, heran, marah, bahkan kalut bercampur aduk seperti es campur, guys. Jadi sekarang itu saya itu heran. Ini menurut pemikiran saya, guys. Jadi prediksi saya, yang saya lihat, yang saya dengar itu kok ada sebagian tokoh ataupun sebagian golongan itu
mau kembali itu istilahnya itu memberi angin pada munculnya kembali atau bangkitnya kembali itu, istilahnya itu kalau guys pernah dengar itu adalah Nasakom. Jadi Nasakom itu ini tentunya bukan rahasia, memang Nasakom itu dulu pernah ada. Pada waktu itu kekuasaan dipegang oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Pak Bung Karno. Jadi dulu itu Nasakom itu pernah ada, yaitu di mana nasionalis religius, komunis atau nasionalis agama, komunis atau Marxisme. Jadi itu dulu itu digabung menjadi satu pada masa Orde Lama, yaitu ordenya Bapak Bung Karno, yaitu yang dinamai itu Nasakom. Jadi Nasakom di sini pada waktu itu memang dirangkul boleh hidup di Indonesia dengan alasan memang roh perjuangan bangsa Indonesia dalam masa-masa pergerakan itu memang nasionalis agama komunis itu punya andil yang cukup. Jadi itu semua menurut pada masa itu komunis Marxisme itu juga diakui sebagai partai yang bisa legalitas di Indonesia. Jadi sebenarnya saya itu mau tertawa juga mau lucu. Jadi kalau kita kaitkan dengan negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila sila ke-1 itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi kalau di Indonesia itu ada komunis atau mau kembali lagi, mau membangkitkan kembali Nasakom, lah ini lucu. Jadi kalau ada orang itu kita sering dengar itu sekarang itu rame-ramenya saya NKRI, kamu tidak NKRI. Itu sebenarnya orang-orang yang berbunyi yang koar-koar saya NKRI, kamu bukan NKRI adalah orang-orang yang saya nilai itu orang yang apa itu namanya, nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi di sini saya akan berbicara panjang lebar tentang Nasakom. Jadi nasionalis agama komunis. Jadi dulu itu Nasakom itu memang dirangkul menjadi satu, yaitu sebuah boleh legalitas di Indonesia dan tentunya boleh bersama-sama membawa negara itu dalam sebuah kemajuan. Jadi setelah Orla itu enggak ada, berganti Orba dan Nasakom itu sudah bubar. Jadi di sini sebenarnya Nasakom adalah nasionalis agama dan komunis itu sudah tidak ada. Jadi kalau era sekarang itu saya itu melihat atau saya itu memprediksi, mudah-mudahan tidak benar, ada pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu itu mau membangkitkan kembali Nasakom. Jadi maksudnya ingin menyatukan kembali nasionalis, agama dan komunis. Jadi sangat lucu sekali. Karena memang lucunya itu di mana ya? Lucunya itu ya kalau sudah tahu negara itu berdasarkan agama, pasal 29 itu negara berdasarkan agama, Pancasila sila ke-1 itu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ada komunis atau Marxisme itu boleh hidup di Indonesia dan ada pihak-pihak yang ingin kembali membangkitkan paham-paham Marxisme, ini sangat lucu. Dan saya melihat orang-orang yang mau membangkitkan kembali atau mau merangkul kembali atau membolehkan kembali Partai Komunis Indonesia itu ikut andil dalam
kontestan pemilu dan lain sebagainya itu memang sering saya melihat tuh orang-orang ini kok ternyata memang yang sering keluar-keluar saya NKRI. Jadi orang-orang yang memang sering keluar-keluar sok Pancasila, sok Pancasialis, saya NKRI kamu tidak. Tapi orang-orang yang sering keluar-keluar ini ternyata kok saya amati ternyata kok ada benih-benih atau unsur-unsur itu ingin membangkitkan kembali atau ingin membolehkan atau ingin melegalkan kembali Partai Komunis Indonesia. Nah, ini lucu sekali. Jadi kalau guys itu lihat di media sosial itu tidak saya terangkan dengan jelas, sebenarnya juga tahu. Jadi siapa sebenarnya yang Pancasila sungguhan dan yang hanya pura-pura Pancasila tapi ternyata mengikis atau melumuri Pancasila itu dengan paham-paham yang tentunya sulit kita terima hidup di Indonesia. Jadi saya sebenarnya lebih prihatin, ini hanya prediksi saya, jadi kemungkinan hasil pengamatan saya memang ada pihak-pihak atau golongan-golongan tertentu ingin merangkul kembali yaitu Partai Komunis Indonesia dalam istilah yaitu Nasakom. Jadi singkat kata atau tegasnya kata itu ingin membangkitkan kembali Nasakom. Jadi memang negara Indonesia itu memang negara berdasarkan atau menganut sistem demokrasi di mana kebebasan itu seluas-luasnya guys. Jadi setiap warga negara itu berhak menentukan nasibnya, berbicara, mengkritik, dikritik, mendirikan ormas, berserikat, dan lain sebagainya. Dan memang kalau kita mengacu kepada sistem demokrasi itu memang sebenarnya PKI itu juga boleh hidup di Indonesia, karena memang PKI itu juga salah satu suatu paham yang memang masih banyak di Indonesia. Jadi paham PKI itu ibaratnya itu gunung es guys. Jadi memang kelihatannya memang tidak kelihatan, tapi sebenarnya memang seperti gunung es. Jadi kalau nanti suatu saat, tapi semoga saja ini tidak, atau jangan tidak, kalau PKI atau Marxisme itu boleh, jadi boleh ada di Indonesia. Nah, nanti guys akan lihat luar biasa. Yang saya mengamati, menilai memang paham-paham komunis ini memang masih banyak pengaruhnya di Indonesia. Walaupun ini sudah divonis sebagai partai terlarang atau paham terlarang, tapi kenyataannya saya mengamati, saya melihat, saya mendengar masih banyak sekali orang-orang yang memang masih mempercayai atau memegang teguh paham komunis yang ada di Indonesia. Jadi saya sebenarnya prihatin, marah, bahkan tertawa. Jadi kalau sudah tahu itu negara berdasarkan agama, dari Pancasila, sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang maksudnya itu semua warga negara itu harus beragama. Yang tidak beragama itu tidak boleh hidup di Indonesia. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi maksud dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila adalah setiap warga negara yang ada di Indonesia itu harus beragama, entah itu beragama Islam, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya. Ya ini namanya yang Pancasialis, Pancasila. Jadi kalau PKI itu yang memang tidak mengakui adanya agama, kok diberi angin hidup di Indonesia, kok diberi kelonggaran atau diberi angin untuk kembali ikut legalitasnya, itu ikut kontestan pemilu.
Nah, ini lucu. Jadi orang-orang ini saya anggap itu kalau saya melihat TV, media sosial itu orang-orang yang ada di atas maupun level tengah, dan itu kalau bicara itu sok pintar, sok NKRI, sok Pancasila, tapi kenyataannya sangat memprihatinkan. Jadi masih ada orang yang mau coba-coba itu memang membangkitkan kembali itu Nasakom. Karena mengapa guys? Anak kecil saja tahu, itu TK, SD itu tahu kalau memang komunis itu tidak beragama, Marxisme tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, tentunya tidak boleh hidup di Indonesia, ini tegas, simpel sekali. Jadi kalau kita lihat TV itu ada tokoh atau pakar hukum itu puter masalah Marxisme. Ya dia itu pinter, cerdas, profesor tapi goblok. Sebenarnya simpel sekali, apapun yang terjadi, paham Marxisme atau komunis itu sebenarnya sudah tidak boleh hidup di Indonesia, sebenarnya harga mati. Karena memang ini bertolak belakang dengan nafas bangsa Indonesia yang memang mayoritas religius Islam, ya, tentunya bertentangan langsung dengan UUD 45, bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke-1. Jadi kalau ada pihak-pihak atau golongan-golongan yang ingin membangkitkan kembali paham-paham Marxisme atau merangkul kembali atau membolehkan kembali Partai Komunis Indonesia ini untuk bersatu bersama nasional agama dan nasionalis membangun negara Republik Indonesia, itu ya lucu. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia itu memang banyak sekali partai-partai Islam maupun golongan Islam itu, tapi kenyataannya dia itu juga tidak mewakili umat Islam, juga tidak mewakili seorang Muslim. Jadi dulunya itu waktu Nasakom itu dirangkul untuk bersama-sama memajukan bangsa Indonesia oleh Bapak Karno, itu orang-orang yang istiqomah atau teguh akidah itu memilih keluar dari koalisi itu. Jadi ya orang-orang yang sok agama, ya partai yang memang berbasis agama tapi nggak istiqomah, nggak teguh akidah, ya ikut saja, ya ikut mendukung adanya Nasakom. Jadi waktu itu memang orang-orang yang masih teguh agama, teguh akidah, istiqomah itu nggak mau diajak bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia yang dalam koalisi yang namanya Nasakom itu, yang tidak mau ya keluar, lebih baik mengundurkan diri daripada nanti kena laknat baik di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sekarang pun saya melihat ada hal-hal yang memang ingin membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia, dan bahkan ingin mengulang kembali sejarah koalisi yang dinamakan yaitu Nasakom ini. Dan tentunya mudah-mudahan tidak, dan mudah-mudahan jangan, dan prediksi saya itu mudah-mudahan tidak benar. Karena memang sebagai seorang yang Pancasalis atau NKRI sekali, saya memang sangat prihatin karena Partai Komunis Indonesia itu memang bertentangan dengan dasar landasan negara, dasar negara yang tentunya setiap warga negara itu wajib beragama. Sedangkan Marxisme atau Partai Komunis Indonesia itu tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi sekali lagi, ini cuma prediksi, ini cuma pemikiran saya bahwa memang ada pihak-pihak atau golongan tertentu yang ingin membangkitkan kembali koalisi Nasakom, yaitu koalisi demokrasi, agama, komunis. Nah,
ini kembali ke kita guys, sebagai generasi muda di era sekarang. Tentunya kita harus waspada, kita harus jaga-jaga bagaimana kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kemurnian dari Pancasila. Kita harus waspada. Kalau memang ada pihak-pihak yang ingin merongrong negara kesatuan Republik Indonesia atau ingin mengubah dari sila-sila Pancasila, dan tentunya sebagai generasi milenial era sekarang kita tentunya tidak boleh diam dan tidak terima, karena memang saya rasakan memang ada hembusan-hembusan angin yang memberi peluang atau kelonggaran akan bangkitnya kampanye-kampanye paham-paham Marxisme, yang tentunya sebagai orang Indonesia yang Pancasialis, NKRI, bahkan religi Islam, tentunya kita tegas menolak adanya pihak-pihak yang memberi angin atau kelonggaran bangkitnya Marxisme, dan juga pihak-pihak yang ingin kembali mengulang sejarah koalisi Nasakom dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian guys, semoga bermanfaat. Tentunya prediksi saya ini atau hasil pemikiran saya, pengamatan saya itu tidak benar. Mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak atau golongan yang ingin membagikan kembali paham-paham Marxisme, atau golongan atau orang-orang yang ingin kembali mengulang sejarah terjadinya koalisi Nasakom, yaitu demokrasi, nasionalis, agama, komunis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.